Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim anishkur li wa liwalidayya wa ilayyal masir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Wa qala aidan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya dan juga dijadikan umurnya semakin bertambah dan juga taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ini manusia yang lahir ada perantara. Kita manusia yang lahir bukan tanpa perantara. Walaupun ada manusia-manusia yang diciptakan Allah tanpa adanya seorang ayah, tanpa adanya seorang ibu, dan tanpa ada keduanya seperti Nabi Adam dan Nabi Isa. Tapi sebagai sunatullah, kita adalah manusia yang dilahirkan sebab seorang ayah dan dikandung oleh seorang ibu. Percampuran dari kedua orang tua kita dan pada akhirnya kita menjadi anak dan menjadi seorang manusia. Karena memang kita adalah manusia yang dilahirkan dari seorang rahim ibu. Dari rahim bunda yang mengandung 9 tahun. Susah payah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan, kesulitan di atas kesulitan. Bayangkan orang yang namanya hamil, kalau nggak percaya tanya istrinya masing-masing deh. Kalau saya mah nggak pernah hamil, man perut tuang gede. Kalau kita tanya istri kita, 9 bulan mengandung, dari mulai 1 bulan, dia sudah oek-oek, muntah, ngidam, tidur tidak enak, ngapa-ngapain tidak enak, bahkan mau miring kanan susah, mau miring kiri susah, miring kanan mirip sama kubah masjid, miring kiri mirip angka 6 sama 9. Kalau tengkurap, waduh nggak tahu dah tuh meletus kayak gimana. Artinya ibu kita nih payah, bangun tidur dia bawa membereskan tempat tidur, masuk ke kamar mandi, mencuci pakaian, dia bawa anaknya dikandung. Pergi ke pasar belanja untuk masak, dia nggak tinggalkan. Belum pernah saya dengar ada mak-mak ngandung, lalu mau ke pasar, nitip, ayah nitip dulu ya, ibu mau ke pasar, nggak ada. Karena apa? Seorang ibu itulah adalah manusia yang luar biasa. Dia tidak menghiraukan apapun dirinya. Yang penting keselamatan jabang bayinya. Yang penting keamanan rahimnya yang ada seorang jabang bayi. Ada calon anaknya. Dia bergembira, dia bahagia begitu merasakan kehamilan. Begitu mendapatkan kehamilan. Dan disitulah perjuangan seorang ibu. Beres 9 bulan. Dia mau melahirkan. Belum cukup penderitaan. Dia pertaruhkan nyawa. Dia pertaruhkan hidup dan mati. Maka berapa banyak istri-istri, berapa banyak ibu-ibu wanita yang melahirkan lalu dia meninggal. Diambil nyawanya oleh Allah. Anaknya selamat tapi dirinya enggak. Karena apa? Karena melahirkan adalah perjuangan. Ketika ada orang melahirkan meninggal, maka dia dalam keadaan syahidah. Sungguh berat penderitaan seorang ibu. Lalu ayah kita yang begitu memberikan kasih sayang kepada kita anaknya.
Dia tidak pernah pikirkan panas, hujan, terik matahari. Dia tidak pikirkan lelah. Dia tidak pikirkan keringat yang bercucuran. Dia tidak pikirkan kematian. Walaupun dia menghadapi apapun rintangan di dalam mencari nafkah untuk anaknya, mencari nafkah untuk istrinya, dia bela-belain kemauan anaknya dia penuhi. Pergi pagi, pulang pagi, pergi malam, pulang malam. Kadang anak belum bangun subuh, dia sudah berangkat naik kereta. Anak sudah tidur, dia pulang dari kereta. Demi siapa? Kita sebagai anaknya. Belum lagi orang tua yang melihat anaknya kesusahan, dia jauh lebih susah. Melihat anaknya sakit, dia akan merasa jauh lebih sakit. Melihat anaknya kecewa, dia akan lebih kecewa. Melihat anaknya punya keinginan lalu dia tidak bisa mencukupi, maka orang tuanya akan jauh lebih sakit hatinya dari anak yang tidak mendapatkan barangnya. Sebegitu hebat orang tua memberikan kita kasih sayang dan perhatian. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih, nggak pernah mengeluh, nggak pernah marah sama anaknya. Tapi kita kadang lupa kepada orang tua. Kita lalai kepada orang tua. Kita lupakan orang tua. Ketika kita masih kecil, orang tua kita nyuapin. Bahkan sang ibu melihat ketika dia makan, anaknya nangis. Ketika bangun tidur, dia ingin menyusu dan disusui oleh ibunya. Nggak mikirin ibunya makan, dia pikirin anaknya supaya tidak kelaparan. Ayah, ketika ada keinginan dari seorang anak, ingin bayar sekolah, ingin membeli buku, ingin membeli keperluan pendidikan, tidak mikir 2-3 kali. Dari manapun uang itu asalkan halal, dia pertaruhkan dirinya untuk mendapatkan uang asal anaknya tidak lagi gagal dalam pendidikan. Tak ada yang ridho satu orang ayah pun yang anaknya gagal dalam pendidikan. Kita nih orang-orang yang suka lupa kepada hal yang seperti itu. Kita orang-orang yang tidak pernah ingat perjuangan orang tua. Ketika kita kecil disuapin, kita ketika tua lupa untuk memberikan makan. Kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Kita lebih memperhatikan istri kita. Bahkan kadang kita tidak mengindahkan perintah orang tua kita untuk menjaga dirinya ketika tua. Satu orang ayah, satu orang ibu bisa menghidupi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa memberikan yang terbaik kepada ibu bapaknya. 10 anak belum tentu bisa menafkahi ayah bundanya, walaupun cuma berdua. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kau tidak ingat tetesan keringat ayahmu ketika mencari nafkah, berangkat dari rumah, dia panas-panasan di atas motor, berdesakan di atas kereta? Apa kau tidak ingat perjuangan ibumu yang begitu melahirkan, meneteskan darah, rasa sakit yang dia rasakan tidak pernah terbayar dengan melihat senyumanmu, mendengar tangisanmu. Tapi ketika kau tua, kau sakiti hatinya, kau kecewakan perasaannya, karena kau tidak mau lagi memberikan apa yang dibutuhkannya. Orang tua tidak pernah butuh apa yang lebih dari dirinya. Orang tua butuh mobil? Tidak. Orang tua butuh motor? Tidak. Yang dibutuhkan adalah tempat tinggal yang layak dan makanan yang terenak. Kalau kau memiliki harta ratusan miliar, bahkan kau memiliki harta ratusan triliun, kau beli air susu ibumu tak akan pernah, demi Allah tidak akan pernah bisa kau bayar harga itu dengan triliunan rupiah. Ketika kau menggadaikan nyawamu pun belum tentu bisa membayar nyawa orang tuamu ketika dia lahir. Berapa banyak anak yang mengecewakan orang tuanya? Berapa banyak orang tua yang menetes darahnya karena kecewa kepada anaknya? Berapa kali orang tua banyak merasakan sakit hati karena perilaku anaknya. Jangan sampai nanti kita merasakan hal yang sama, menyepelekan orang tua, menyanyiakan orang tua, tidak peduli kepada orang tua. Nanti kita akan tidak diperdulikan dan dikecewakan oleh anak kita. Baginda Nabi pernah menyatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Sayangi ibu bapakmu, sayangi ayah bundamu, sayangi orang tuamu,
maka nanti kau menjadi orang tua akan disayang oleh anak-anakmu. Tapi jika kau menjadi anak tidak bisa membahagiakan orang tua, jika kau menjadi anak tidak bisa memberikan nafkah kepada orang tua, jika kau menjadi anak kau mengecewakan orang tua, jangan salahkan anakmu nanti akan mengecewakanmu sebagai orang tua. Apa yang kita punya hari ini, berikan yang terbaik kepada orang tua. Apa yang kita miliki hari ini, jangan sampai orang tua kelaparan. Apa yang kita punya dari diri kita, jangan sampai orang tua kecewa. Mereka hanya butuh makan 1 hari 3 kali. Mereka hanya butuh tempat yang layak untuk dihuni. Mereka nggak minta apa-apa. Senyum bahagiamu pun sudah menjadi kebahagiaan diri mereka. Hatimu yang bahagia sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Orang tua di akhir hayatnya tidak butuh apa-apa, hanya butuh nafkah, hanya butuh makan, hanya butuh doa agar nanti dia ketika sudah wafat diampuni dosanya oleh Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya itu yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi ingat dulu, tatkala kita menjadi anak, kita merengek ingin beli mainan, kita meminta untuk membelikan alat-alat tulis, alat-alat pendidikan, alat-alat sekolah. Orang tua kita nggak pernah mikir, walaupun mereka nggak punya, mereka akan berusaha. Maka jangan kau kecewakan ayah bundamu. Jangan kau sakiti hati ibu bapakmu. Percaya, dunia dan akhirat kau tak akan bahagia sekalipun kau banyak harta. Bagaimana hebatnya seorang baginda Nabi. Beliau tetap cinta kepada orang tuanya. Bahkan sahabat Alqamah, yang ketika dia jaya, dia punya segalanya, dia menggores hati ibunya, melukai hati ibunya, hanya karena sebuah ikan yang dia berikan kepada istrinya. Ibunya tidak diberikan, ibunya kecewa, ibunya sakit hati, dia tergores hati ibunya. Apa yang didapatkan? Kematiannya sulit, bahkan hampir saja Rasulullah membakar tubuhnya karena ibunya tidak ridho. Tapi bandingkan dengan kehidupan Alqamah, ibunya nggak pernah dikasih apa-apa, makan hanya seadanya, makan tidak pernah layak, tetapi ibunya selalu dilindungi, ibunya tidak pernah disakiti, ibunya dijaga, dirawat, ibunya diperhatikan. Bahkan ketika dia mau umroh, dia belajar untuk menggendong ibunya, turun naik gunung mencari kayu bakar, dia gendong, sampai ada bekas di punggungnya, sampai ada bekas di pipinya, paling sampai ada bekas di pinggangnya. Lehernya hitam, membawa ibunya, tersengat matahari. Tapi Alqamah tidak pernah mengeluh, Alqamah tidak pernah protes. Cuman berdoa, ya Allah panjangkan umur ibuku agar bisa umroh bareng. Ingin bertemu Rasul pun tidak bisa karena ibunya tidak ada yang memperhatikan. Dan pada akhirnya, dialah orang yang disebut baginda Nabi, menjadi orang yang mulia. Tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di akhirat. Tidak dikenal masyarakat, tapi dikenal malaikat. Janganlah kita uququl walidain. Jangan kita melakukan dosa kepada ayah bunda kita. Senangi mereka, bahagiakan hatinya, cintai jiwanya. Jika mereka sakit, berikan obat walaupun kita tidak punya uang. Jika mereka meminta makanan, berikan makanan yang layak. Berikan makanan yang mereka suka. Berikan mereka makanan yang mereka pesan. Kalaupun kita tidak punya duit, usahakan itu. Karena ridho mereka, orang tua kita, ada ridho Allah. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho orang tua adalah ridho daripada Allah. Kemurkaan orang tua adalah kemurkaan daripada Allah. Anishkurli wali walidayya wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, lalu kau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan kepada kamilah, kamu akan kembali. Siapapun dirimu, siapapun diri kita, seberapapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seluhur apapun pangkat kita, kalau kau sakiti orang tuamu, maka surga haram bagimu. Tapi walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki harta benda, tapi ibu kita bahagia karena perilaku dan akhlak kita yang mulia, maka disitulah surga sudah menantimu. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, panjangkan umur orang tua kami. Jangan cabut umur orang tua kami.
izinkan tangan ini untuk memberikan suapan makanan kepada mereka. Izinkan badan ini untuk mencari nafkah untuk mereka. Bahagiakan mereka dengan tangan ini ya Rabb. Itulah doa yang seharusnya kita panjatkan. Air mata orang tua selalu menetes. Air mata orang tua tidak pernah tertahan. Air mata orang tua akan selalu jatuh karena kita sebagai anaknya, karena kita sebagai keturunannya diinginkan untuk bahagia, diminta untuk senang di dunia, diharapkan tidak kecewa dalam urusan dunia. Kau tidak perlu nyari keramat di mana-mana. Kau tidak perlu mencari derajat di mana-mana. Doa ibumu, doa ayahmu yang akan menyelamatkan kau, yang akan membahagiakan dunia dan akhirat, yang akan mengundang ridha Allah untuk mendapatkan sesuatu yang kau butuhkan dan ingin kau bahagia. Tangisannya akan menjadi ridha dari Allah. Tangisan bahagianya akan membuatmu bahagia. Tangisan ridhonya akan membuat kau diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika kau menangisi hati orang tua, jika orang tuamu menangis karena perbuatanmu, jika kau membuat ayahmu menangis, kau membuat ibumu menangis, maka Allah pun akan murka. Sebab apa? Tergores hati orang tua, sakit hati orang tua. Apalagi sampai mereka berdoa, mengutuk kita, memberikan kita sumpah serapah, maka yakin itulah hal yang paling terburuk dalam hidup kita. Kita nggak punya harta, masih bisa mencari, tapi kita tidak punya ridho orang tua kemana. Harta masih bisa kita usahakan, tapi orang tua kalau sudah tidak ridho kemana kita akan minta. Duit banyak bisa kita cari, tetapi orang tua ketika tak ada, kemana lagi kita akan meminta. Disitulah ridho Allah, disitulah keramat dari Allah, disitulah kemuliaan kita dari Allah. Ketika orang tua kita meminta, maka dia akan menjadi orang yang pertama yang didengar doanya oleh Allah. Doaul walid ala waladihi, keduain Nabi ala ummatihi. Doanya Nabi, doanya orang tua kepada anaknya, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Maka jadikanlah diri kita orang-orang yang senantiasa berusaha membahagiakan orang tua, yang senantiasa memberikan kesenangan kepada orang tua, yang senantiasa memperhatikan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita kelaparan, jangan sampai orang tua kita menangis karena hatinya terluka, jangan sampai orang tua kita merasakan kesusahan. Lap air mata mereka dengan kasih sayang kita. Bahagiakan mereka dengan harta kita. Tidak akan pernah berkurang yang kita berikan kepada kedua orang tua dari harta kita, tapi justru akan bertambah, dan Allah akan lebih memberikan perhatian kepada orang-orang yang perhatian kepada orang tua. Ingatlah, ketika kita masuk ke dalam surga, beberapa anak akan meminta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau berikan surga hanya kepadaku, jangan Engkau berikan surga hanya kepada diriku. Surga tidak akan indah tanpa orang tuaku, ya Allah. Itulah anak-anak yang akan membahagiakan kedua orang tuanya. Dan malaikat-malaikat senantiasa berdoa kepada orang-orang yang mau menafkahi ayah bundanya. Malaikat akan memudahkan rezeki orang-orang yang mengusahakan nafkah orang tuanya. Dan malaikat akan meminta kepada Allah ampunan dosa dari orang tua, dari anak yang meminta kepada kedua orang tua. Jangan pernah kecewakan hati mereka, pemirsa. Jangan pernah kita sakiti hati orang tua kita, saudaraku. Jangan pernah kita mau meneteskan air mata kesedihan bagi mereka. Tatkala mereka menjadi orang yang paling susah, maka kita harus lebih susah. Tatkala mereka sakit, kita harus lebih sakit dari mereka. Tatkala orang tua kita tak punya, kita harus usahakan duit dari manapun itu berada, yang penting jalan yang halal. Agar orang tua kita ridho, agar orang tua kita meminta kepada Allah, agar orang tua kita menjadi sayang kepada kita.
agar orang tua kita memohon kepada Allah untuk kebahagiaan kita. Doanya di tengah malam, ya Allah, bahagiakan anakku, itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tapi ketika dia disumpah serapah, ya Allah, sakit hatiku karena mereka, anak-anakku, menggores jiwaku, menggores hatiku, maka itu akan menjadi sebuah azab bagi kita. Jangankan di akhirat, jangankan nanti kita di hadapan Allah, di hadapan manusia pun kita akan menjadi orang yang sengsara. Tatkala air mata orang tua, kepedihan yang keluar dari matanya, disitulah nanti kita akan mendapatkan kesulitan hidup. Sekalipun kau banyak harta, sekalipun kau orang yang hebat, sekalipun kau orang yang tinggi derajatnya, kau akan hancur di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia kau akan dihancurkan. Lihat bagaimana seorang Fir'aun yang durjana, seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan, seorang Fir'aun yang tidak mau beriman kepada Allah, dijaga dirinya, dijaga kesehatannya, tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan penyakit. Karena apa? Karena dia mencintai dan menyayangi orang tuanya. Fir'aun saja yang kafir dijaga oleh Allah karena dia menjaga orang tuanya. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jangan pernah kau anggap enteng saudaraku. Jangan pernah kau kecilkan peran orang tuamu. Sekalipun orang tuamu bodoh, sekalipun orang tuamu tidak punya apa-apa, sekalipun orang tuamu miskin dan pantang bagi dirimu untuk menyepelekan beliau. Karena dialah orang yang kaya hati, dialah orang yang kaya perasaannya, dialah orang yang kaya jiwanya. Walaupun dia susah, dia tidak ingin kita jadi susah. Dia senang, lebih ingin menyenangkan kita. Dia kaya, lebih ingin mengkayakan kita. Maka ada pepatah, orang tua menjadi raja, anak menjadi putra mahkota. Tetapi anak yang menjadi raja, belum tentu ibu kita akan bahagia. Banyak kisah yang menjadi pelajaran buat kita. Anak-anak durhaka tidak akan pernah bahagia, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah disengsarakan. Jangankan nanti di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka dia akan menjadi orang yang sengsara. Oleh karenanya, saya, pemirsa, dan kita semua adalah orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang dilahirkan dari sperma seorang ayah. Berbaktilah mumpung mereka masih ada di alam dunia. Kalau sudah tiada, doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita lupa ketika mereka sudah tiada. Tapi jangan kita lupa juga ketika mereka masih ada. Nafkahi, bahagiakan, jangan pernah kau gores luka di hati ibumu, di hati bapakmu, di hati orang tuamu. Sekali kau gores mereka, maka kau tidak akan pernah mendapatkan bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kita tetap menjadi anak sampai kapanpun. Tapi nanti kita juga akan menjadi orang tua. Jangan sampai ketika kita mengecewakan orang tua, lalu kita dikecewakan oleh anak ketika menjadi orang tua. Mudah-mudahan kita membahagiakan orang tua, lalu kita dibahagiakan oleh anak kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama orang tua kita nanti, masuk ke dalam surganya Allah di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada bahagia dunia dan akhirat, dan orang tua kita yang tiada, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang layak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang menjadi anak, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menjadi orang tua, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan pada akhirnya kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.